Toba atau yang lebih dikenal dengan Dayak Tebak adalah kelompok masyarakat Dayak yang umumnya bermukim di wilayah Kecamatan Tanah Hilir dan Kecamatan Toba, Kabupaten Sangi. Wilayah penyebarannya juga terdapat di Kabupaten Ketapang yang dikenal dengan istilah orang Sepodo atau Cempedu. Adapun wilayah penyebaran suku Dayak Toba ini antara lain Kecamatan Tanah Hilir, Kecamatan Toba, Kecamatan Balai Berkuah. Bahkan saat ini, penyebarannya telah sampai ke sebagian Kabupaten Kuburaya dan sebagian Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada mulanya, hiduplah kakak beradik yang bernama Stimpak dengan kondisi fisiknya yang buta dan Semangkok dengan kondisi fisiknya yang lumpuh. Konon kakak beradik ini merupakan anak dari Mampang yang tinggal di hutan rimba. Suatu ketika, kakak beradik ini berburu di tengah hutan dengan membawa peralatan berburu dan canang sejenis gong kecil. Dalam perburuan, mereka menemukan rumah panjang di mana kampung tersebut sedang mengadakan pesta pora. Ketika orang-orang kampung tersebut melihat kedua kakak beradik, mereka dibawa masuk ke rumah panjang tersebut dan disuguhi makanan dan minuman. Saat keduanya sedang menikmati makanan dan minuman, datang beberapa orang pemuda kampung tersebut untuk sekedar bertegur sapa. Ketika para pemuda tersebut melihat canang yang dibawa kakak beradik tersebut, sangat heranlah mereka, karena benda tersebut sangat unik dan aneh. Karena penasaran terhadap benda tersebut, mereka meminta kakak beradik, yakni Stimpak dan Semangkok, untuk memukul canang itu. Tapi permintaan pemuda kampung tersebut ditolak secara halus oleh keduanya. Alasannya adalah benda tersebut tidak boleh dipukul sembarangan. Dan karena para pemuda tersebut telah memaksa kedua kakak beradik tersebut untuk memukul canang itu, akhirnya permintaan para pemuda kampung itu dituruti juga. Canang tersebut dipukul sebanyak 7 kali. Maka gaduhlah para warga rumah panjang tersebut. Mereka berlarian tanpa arah karena sangat takut dengan suara canang itu. Konon perkampungan tersebut dihuni oleh para hantu. Dan setelah kejadian itu, maka rumah panjang tersebut sunyi karena para penghuni entah lari kemana. Adapun rumah panjang tersebut memiliki banyak harta benda. Karena pemiliknya sudah tidak ada lagi, maka harta benda yang ada di rumah tersebut menjadi milik kedua kakak beradik itu. Selanjutnya, harta benda yang ada di rumah panjang itu dibagi dua. Akan tetapi karena dalam pembagian harta tersebut tidak adil, maka terjadi cekcok antara kakak adik itu, bahkan terjadi perkelahian antara fisik. Namun hal yang aneh dan ajaib terjadi setelah perkelahian tersebut. Keduanya seketika itu juga sembuh dari penyakit yang dideritanya. Setelah kejadian tersebut, mereka hidup rukun kembali, mendiami rumah panjang. Dan suatu hari, mereka kedatangan tamu yang bernama Ape Unte Tanjung Bunga, yang berarti kakek orang utan dari Tanjung Bunga. Kakek ini mengunjungi kedua bersaudara tersebut selama 7 hari berturut-turut. Pada hari pertama, kunjungannya hanya merupakan kunjungan biasa. Demikian pula pada kunjungan pada hari kedua, masih merupakan kunjungan biasa. Pada kunjungan hari yang ketiga, kakek tersebut meminta kepada kedua kakak beradik tersebut menikahi cucu-cucu perempuan. Sampailah kunjungannya kakek Unte Tanjung Bunga pada hari ketujuh. Kedua pemuda tersebut, Stimpak dan Semangkok, kemudian menerima permintaan kakek ini. Namun sebelum melangsungkan perkawinan, kedua bersaudara tersebut harus membayar adat sebagai persyaratan kawin. Adat yang harus dibayar tersebut adalah adat papak, adat suami istri. Dari sinilah mulainya cerita adat dalam hubungan antara jebata atau Tuhan dengan manusia. Sekian video dari saya. Jika ada yang salah dalam pengucapan dan informasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak
bebek kak jebata.